Kelahiran Imam Baqir alaihissalam. Imam Muhammad Baqir alaihissalam memandang pekerjaan sebagai aktivitas suci dan bernilai. Beliau menjelaskan hubungan mendalam antara ekonomi dan spiritual dalam Islam. Menurut pandangan Imam Baqir alaihissalam, kerja dan produksi yang dilakukan dalam tolak ukur dan nilai agama dan dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta demi kemakmuran individu maupun masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan, terhitung sebagai ibadah. Setiap orang yang merenungkan lautan ilmu Ahlul Bait alaihissalam, maka dia akan tertarik dengan spiritual dan kesempurnaan ilmu mereka serta akan merasa rendah hati dan hormat. Hari ini, dengan penuh rendah hati dan keinginan kuat, kita menuju ke pantai laut ilmu Imam Baqir alaihissalam, sehingga pada hari kelahiran beliau saat ini kita dapat menimba ilmu dari beliau. Imam Muhammad Baqir alaihissalam dilahirkan di kota Madinah pada tanggal 1 Rajab tahun 57 Hijriah. Beliau adalah putra dari cicit Rasulullah SAW, Imam Ali Zainal Abidin. Beliau diberi gelar Baqirul Ulum, yang berarti membelah ilmu. Artinya beliau punya kemampuan tinggi dalam mengurai segala cabang ilmu. Itu pula lah yang disebabkan Nabi SAW jauh sebelum lahirnya Imam Baqir alaihissalam. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabatnya, Jabir bin Abdillah Ansari. Beliau berkata, "Wahai Jabir, engkau akan tetap hidup setelah kepergianku, hingga engkau bertemu dengan salah satu putra keturunanku, orang yang paling mirip denganku dan namanya sama dengan namaku. Kapanpun engkau melihatnya, sampaikan salamku padanya dan amalkan sungguh-sungguh pesanku ini." Rasulullah SAW memberi gelar kepada cucu yang akan ditemui oleh Jabir bin Abdillah itu dengan Baqir al-Ulum. Setelah bertahun-tahun berlalu, Jabir akhirnya bertemu dengan Imam Muhammad Baqir alaihissalam, dan ia pun menyampaikan titipan salam Rasulullah SAW kepada Imam. Abdullah bin Atta al-Maki, salah seorang ilmuwan di zamannya, mengatakan, "Saya tak pernah melihat ada ulama dan ilmuwan yang tidak merasa kerdil di depan Imam Muhammad Baqir alaihissalam. Aku pernah menyaksikan sendiri bagaimana Hakam bin Atta yang dikenal punya kedudukan keilmuan yang sangat tinggi duduk bersimpuh di depan Imam Baqir seperti seorang anak kecil di depan gurunya." Imam Baqir alaihissalam selalu bersandar pada dua sumber penting Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk menjelaskan ajaran-ajaran agama di sebagai bidang termasuk masalah sosial, ekonomi, dan politik. Beliau kepada sahabatnya berkata, "Setiap riwayat yang aku katakan kepadamu, ketahuilah bahwa riwayat tersebut berasal dari istinbat Al-Quran." Imam Baqir alaihissalam menilai akal memiliki peran penting untuk memahami hakikat sesuatu. Oleh karena itu, beliau menyerukan masyarakat untuk menggunakan akal tersebut untuk memahami berbagai ilmu. Ekonomi dan hal-hal yang berhubungan dengan kerja dan produksi merupakan topik penting dalam pendidikan Ahlul Bait alaihissalam. Islam tidak hanya mengajarkan urusan akhirat saja, tetapi juga mengajarkan masalah keduniawian, dan hal itu sesuai dengan tuntunan manusia. Oleh sebab itu, Islam telah memberikan petunjuk dan penjelasan terkait masalah ekonomi, bahkan telah memberikan jalan dan solusi yang sangat bernilai guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Perilaku dan ucapan Imam Ahlul Bait alaihissalam dalam upaya untuk mendapatkan rizki halal
merupakan suatu keutamaan tersendiri. Mereka selalu berusaha memenuhi kebutuhan finansial dan ekonominya dengan bekerja keras. Kerja dan aktivitas produksi dalam pandangan Imam Baqir alaihissalam memiliki kedudukan penting. Imam Baqir alaihissalam melihat sistem ekonomi yang sehat akan terwujud jika sumber produksi kekayaan diolah oleh orang-orang soleh. Terkait hal itu, beliau menegaskan tentang kekayaan yang halal dan orang-orang yang kaya dan soleh. Imam Baqir alaihissalam mengatakan, kekayaan harus diolah oleh orang-orang yang mengetahui hak atas harta dan kewajibannya terhadap harta tersebut, serta melaksanakannya dengan baik. Salah satu penyebab hancurnya umat Islam dan Islam adalah invertasi berada di tangan orang-orang yang tidak mengetahui hak dan tanggung jawab atas kekayaan tersebut dan tidak melaksanakannya dengan baik. Imam Baqir alaihissalam amat memperhatikan masalah produksi, khususnya pertanian. Di sisi lain, beliau juga memperhatikan masalah kerja dan mengais rizki yang halal serta tidak tergantung kepada orang lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan jalan bertani, di mana sebagai kebutuhan maka penting dan pekerjaan dapat dipenuhi melalui jalan tersebut. Imam Baqir alaihissalam berkata, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pertanian, dan tidak ada nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertani kecuali Nabi Idris alaihissalam, karena beliau seorang penjahit. Dari riwayat tersebut dapat dipahami bahwa jika seorang memiliki tanah dan air yang cukup namun tetap hidup miskin, maka ia telah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab amat jelas bahwa ia bukan seorang yang ingin berusaha untuk bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Imam Baqir alaihissalam berkata, setiap orang yang memiliki tanah dan air yang cukup namun tetap hidup fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Imam Muhammad Baqir alaihissalam memandang pekerjaan sebagai aktivitas suci dan bernilai. Beliau menjelaskan hubungan mendalam antara ekonomi dan spiritual dalam Islam. Menurut pandangan Imam Baqir alaihissalam, kerja dan produksi yang akan dilakukan dalam tolak ukur dan nilai agama, dan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta demi kemakmuran individu maupun masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan, terhitung sebagai ibadah. Penggunaan harta untuk kepentingan sosial, khususnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, adalah tujuan Imam Baqir alaihissalam dalam kegiatan produksi. Beliau menggunakan hasil pertanian dan perkebunan yang membantu anak-anak yatim dan orang-orang fakir. Imam Baqir alaihissalam mengatakan, aku lebih menyukai untuk memikul tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sebuah keluarga muslim dan menolong mereka dari kelaparan, memberikan pakaian kepada mereka, serta menjaga kehormatannya daripada menunaikan satu ibadah haji mustahab atau bahkan 70 ibadah haji mustahab. Meski Imam Baqir alaihissalam usianya semakin tua dan memiliki pembantu, namun beliau tetap bekerja keras. Bahkan ada sekelompok orang yang mengira perbuatan beliau itu sebagai penjelas untuk tidak merasa zuhud dan qanah. Seseorang bernama Muhammad bin Munkadir mengatakan, suatu hari yang panas, aku melihat Abu Ja'far Muhammad bin Ali berada di sekitar Madinah. Beliau keluar dari Madinah untuk bekerja. Kepada diriku, aku mengatakan, subhanallah, seorang pembesar Quraisy dalam kondisi yang panas seperti ini sibuk dengan urusan duniawi. Aku harus menasihatinya. Kemudian aku mendekatinya dan mengucapkan salam.
Dalam kondisi keringat yang sedang mengucur, beliau menjawab salamku. Aku berkata kepadanya, apakah seorang pembesar Quraisy dalam cuaca yang panas seperti ini masih sibuk dengan urusan duniawi? Jika dalam posisi seperti ini ajalmu datang, apa yang akan engkau lakukan? Beliau menjawab, jika dalam kondisi saat ini ajalku datang, maka aku akan mati dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hasil jerih payahku ini telah menjadikanku dan keluargaku tidak bergantungan kepadamu dan orang lain. Aku takut ajalku tiba pada saat aku sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban Imam Bakir alaihissalam, Muhammad bin Munkadir berkata, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepadamu. Apa yang engkau katakan benar. Sebelumnya aku ingin menasihatimu, tetapi engkau telah menasihatiku. Selain mendorong untuk bekerja dan berusaha, Imam Bakir alaihissalam juga melarang menganggur, bermalas-malasan, dan meninggalkan pekerjaan. Tidak diragukan lagi, pengangguran selain menimbulkan kondisi yang tidak menentu dan menghilang harga diri, juga akan menjadi penghalang utama pertumbuhan ekonomi. Jika dalam ekonomi masyarakat tidak ada motor penggerak, yaitu bekerja dan usaha, maka ekonomi tersebut akan berhenti dan mengalami resesi. Imam Bakir alaihissalam berkata, aku membenci orang-orang yang mencari alasan dan tidak mencari pekerjaan. Kemudian dia hanya tinggal di rumah dengan menengadahkan tangan berkata, ya Allah, berilah aku rizki. Sementara semut keluar dari lubangnya untuk mencari rizki dan memenuhi kebutuhannya dengan upaya dan bekerja keras. Perkataan Imam Bakir alaihissalam tersebut menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya menyebabkan resesi dan ketertinggalan ekonomi, namun juga memiliki dampak negatif terhadap fisik dan jiwa, serta tingkah laku manusia, bahkan akan mendorong timbulnya akhlak dan sosial yang buruk, serta menghilangkan kebahagiaan hidup manusia. Sementara itu, perdagangan sebagai salah satu bentuk pekerjaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan ekonomi. Oleh karena itu, perdagangan juga dapat perhatian khusus dari Ahlul Bait alaihissalam. Imam Bakir alaihissalam meriwayatkan dari ayahnya, terus hingga Rasulullah SAW berkata, berkat memiliki 10 bagian dan 9 bagian terdapat dalam perdagangan. Selain mengajarkan tentang perdagangan, Ahlul Bait alaihissalam juga mengajarkan kepada manusia tentang kehalalannya, di mana pedagang harus mengetahui hukum syariat tentang perdagangan, sehingga apa yang dia dapatkan adalah harta yang halal. Terima kasih.